Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fauzi Kurniawan dengan NIM 047 kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial menginstal 4 server yaitu DHCP, DNS, FTP, dan web server menggunakan Debian versi 9 dan dibantu dengan menggunakan VirtualBox Manager. Dan untuk lainnya saya menggunakan Windows asli. Pertama, kita sebelum mengonfigurasi server, kita setting yaitu di pengaturan adapter networknya atau jaringan. Untuk adapter pertama yaitu saya menggunakan adapter bridge yang nantinya digunakan untuk mengakses internet. Dan untuk adapter kedua saya menggunakan adapter host yang ini hanya digunakan untuk antara server dengan klien. Dan untuk tindak lanjut izinkan semua. Satu kita klik OK, kita klik mulai. Setelah masuk di DB-nya, kita login sebagai super user, root, lalu kita masukkan password. Untuk menginstal DHCP server itu berada di DB2. Kalau kita menggunakan repository online, kita bisa masuk di source list dan kita update. Tapi untuk offline, kita masukkan di DB2. Yaitu ketik apt jadi root. Kita enter, biarkan dia scanning. Lalu kita install. Klik yes. Kita tunggu proses instalasinya. Jika muncul tanda failed, maka kita belum terinstall atau kita belum terhubung dengan klien. Setelah itu kita konfigurasi yaitu IP address-nya, kita masuk di directory etc dan network dan directory interface. Kita perlu menggunakan perintah langsung. Setelah itu untuk Npost 8 ini adalah yaitu digunakan untuk klien dan Npost 3 yaitu digunakan untuk internet yaitu menggunakan DHCP dan Npost 3 ini adalah adapter 1 dan Npost 8 adalah adapter 2. Dan untuk addressnya ini saya menggunakan statis karena nantinya sebagai IP server. Ya di sini kita menggunakan 192.168.47.1 dan networknya 255.256 atau private 24. Setelah kita klik X, kita restart menggunakan etc d networking. Kita cek IP-nya menggunakan IP A. Maka di sini sudah terdapat IP di adapter 1 yaitu dari internet 1.11/24 dan saya menggunakan statistik IP server 47.1. Selanjutnya kita konfigurasi yaitu dhcp.on, masuk di directory piano dhcp. Nah, di sini ada banyak sekali yaitu teks lainnya. Kita klik Ctrl W, kita pilih select. Nah, itu bagian subnet hingga kurung awal tutup. Ini kita hapus pakarnya. Dan untuk subnet ini kita masukkan networknya yaitu 47.0. Kita sesuaikan dengan IP yang ada di Npost tadi. Dan untuk range IP-nya ini terserah karena private 24 itu sampai 24, maka di sini kita tulis saja yaitu 7.4 hingga misalkan saya menginginkan hanya
Setelah itu untuk offline domain server ini kita gunakan yaitu IP server. Dan untuk offline domain name ini nantinya akan digunakan sebagai nama domain ketika kita konfigurasi yaitu DNS. Dan untuk router kalau di gateway-nya. Dan untuk broadcast kita masukkan broadcast itu tadi yaitu setelah itu kita biarkan default untuk this time dan next time-nya this time. Setelah itu kita pilih Ctrl X Y. Kita masuk di bagian yaitu konfigurasi yang adalah menentukan mana port DHCP servernya. Kita masuk ke directory DSC. Setelah itu pilih interface versi 4. Kita masukkan yaitu canvas 8. Kita Ctrl X Y. Selanjutnya yaitu kita tinggal reboot atau menggunakan Saturn service untuk ISC dan service servernya. DHCP servernya selanjutnya kita tes ke data client. Kita masuk di Windows asli, karena filenya saya menggunakan Windows asli. Kita klik bagian kanan di bagian Wi-Fi, Network and Internet Settings. Lalu kita pilih Advanced Network Setting. Kita pilih yaitu Ethernet 2 yaitu Total Function Router. Setelah itu kita pilih View Additional Properties. Dan untuk bagian IP dan DNS kita berikan DHCP. Kalau nantinya sebelumnya ini terdapat manual, maka secara otomatis akan mendapatkan IP dari servernya. Di sini kita bisa dapat yaitu 47.21 dan DNS domainnya adalah ivan.net, atau kita bisa melihat di bagian command prompt. Dan yang menggunakan perintah yaitu IP connect. Maka di adapter Ethernet 2 yaitu ada ivan.net dan IP address servernya yaitu 47.1 atau default gateway. Kita coba ping atau tes koneksi dengan server 47.1. Maka di sini klien dengan server telah saling terhubung dan instalasi dan konfigurasi DHCP server telah berhasil. Untuk selanjutnya adalah penginstalan DNS server. DNS server terdapat di DVD1, yaitu kita masukkan dulu di DVD1-nya. Kita scan terlebih dahulu. Lalu kita install perangkat atau tools dari DNS servernya, yaitu DNS Utils. Setelah itu kita install yaitu bin 9 atau DNS servernya. Kita klik yes. Dan di sini kita disuruh memasukkan yaitu DVD2. Kita masukkan saja yaitu DVD2-nya. Kita klik paksa unknown. Lalu ketik enter. Di sini proses instalasi yaitu paket DNS server telah selesai. Selanjutnya adalah kita konfigurasi dalam dalamnya yaitu seperti name convert, default zone-nya dan lain-lain. Kita masuk di properti yaitu /bin. Kita masuk di directory yaitu bin ls. Di sini ada yang namanya named conf default zone. Ini nantinya kita akan konfigurasi, kita sesuaikan dengan domain dan file forwardnya.
yaitu file favoritnya seperti db127 dan db lokal, tapi nantinya kita akan menggunakan copy atau salinan dari direktori yang ada. Kita masuk dulu di named config folder. Setelah itu kita masukkan yaitu localhost dan inadfa, tapi ini kita copy saja menggunakan shortcut Ctrl A, Ctrl U, Ctrl U. Ini kita bisa taruh di bawah sendiri. Dan untuk localhost ini kita ganti sesuaikan dengan yang ada di domain kita tadi, yaitu .net. Dan untuk tipenya kita menggunakan tipe master. Dan direktori ini karena kita tadinya dari db lokal ini kita salin atau kita clone, maka kita sesuaikan dari db nama domain kita. Setelah itu untuk bagian addr arpa, ini adalah kebalikan dari IP kita, itu tadinya 192.168.47.1, maka kita ambil netnya yaitu seperti 47.168.194. Setelah itu untuk tipenya tipe master, dan untuk db-nya itu 27 kita ganti 192. Kita Ctrl X, enter. Setelah itu kita clone yang tadinya ada di db lokal dan db127, kita clone terlebih dahulu menggunakan perintah cp. Kita sesuaikan dengan nama kita. Setelah itu kita copy juga atau kita clone direktori 127 menggunakan direktori 192. Selanjutnya adalah konfigurasi, yaitu boleh di db lokal, itu di nomor db domain kita tadi. Untuk bagian ini sangat penting, seperti di bagian localhost ini kita kasih nama. Dan terus root ini biarkan root, dan localhost kita ganti yaitu. Setelah itu di bagian ns ini kita ganti nomor. Dan untuk di bagian bawah ini kita tambahkan yaitu IP server. Ini kita hapus, kita ganti nama server IP-nya ya. Ini kita ganti www. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita masuk ke direktori db192. Sama yaitu localhost-nya kita ganti menjadi nama domain kita. Ini kita ganti nama domain. Ini kita ganti nama domain. Ini biarkan TTR, dan ini biarkan dari box terakhir. Kita kopas teks lainnya, kita tambahkan www di sini. Setelah itu kita simpan konfigurasinya. Kita masuk di bagian yaitu resolve.com. Kita tambahkan name servernya. Ini name server dari bawaan dari internet di pertama. Kita tambahkan di bawahnya itu
domain DNS kita dan semua web. Lalu kita simpan konfigurasi, kita restart bin 9. Selanjutnya adalah kita tes menggunakan perintah nslookup tapi di kliennya. Jika nanti sesuai dengan yang kita konfigurasi di awal, maka DNS server ini bisa terhubung ke klien. Caranya kita masuk ke command prompt client. Lalu kita ketika perintah nslookup, kita masukkan yaitu IP terlebih dahulu, IP server tadi yaitu 47.1 dan domainnya. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi di awal, di mana servernya adalah internet dan untuk addressnya 47.1. Selanjutnya kita coba menggunakan perintah ping yaitu ke domainnya. Di sini domainnya sudah terhubung, maka konfigurasi DNS server telah berhasil terkonfigurasi dan terhubung. Selanjutnya adalah penginstalan FTP server dan konfigurasinya, yaitu kita install dulu paket FTP-nya yang ada di video 2, yaitu Prof FTP. Itu menggunakan KTP install. Lalu kita klik yes. Sini proses instalasi FTP-nya sudah selesai. Kita cek yaitu apakah FTP ini telah statusnya aktif atau belum. Caranya menggunakan perintah status. Di sini sudah aktif atau running. Dan untuk FTP ini sebenarnya kalau sudah sampai sini juga bisa kita konfigurasi atau kita kirim filenya, tetapi dengan user dan password sesuai dengan yang ada di servernya. Jika seperti ini maka nantinya bisa rawan yang namanya peretasan dan lain sebagainya, karena bisa login langsung menggunakan username dan password milik server. Kita buatkan terlebih dahulu yaitu username dan password khusus untuk FTP ini. Kita masuk dulu di konfigurasi profftp.com. Kita cari menggunakan default root. Dan untuk bagian pagar kita hapus. Kita klik pada default background. Kita taruh di bawah sendiri, kita tambah script itu seperti itu. Di sini saya menambahkan directory baru di home yaitu FTP dan user baru yaitu XP. Setelah itu kita klik next, jadi kita semua konfigurasi, kita tambahkan yaitu user XP yang sesuai dengan kita tambahkan di bagian profftp.com menggunakan perintah add user. Setelah itu kita masukkan passwordnya, full name, dan room number kita kosongi, word count kita kosongi, kita kosongi, order kita kosongi, dan klik yes. Akhir. Setelah itu kita masuk di directory home. Di sini sudah ada directory XP yang sudah kita tambahkan di user tadi. Setelah itu kita masuk di XP atau directory XP-nya. Ini masih kosong. Di sini kita akan contohnya seperti mengirim file.
atau mengirim direktori. Contohnya seperti berikut. Menggunakan perintah mkdir, yaitu misalkan setelah itu kita tambahkan yaitu misal text on, jadi kita angkat misalkan di bagian ini. Sini untuk ada dua yang ingin dikirim, yaitu direktori FTP dan dokumen atau file test yang isinya adalah halo universal percobaan FTP. Setelah itu kita cek di bagian klien, kita masuk di file explore client. Untuk FTP ini ada yang namanya SMTP atau file explorer khusus untuk FTP sharing, yaitu FileZilla atau Windows. Tapi di sini kita menggunakan bawaan dari Windows-nya, yaitu File Explorer. Kita pilih di bagian import. Setelah itu kita masukkan ini FTP 19.847 di desktop. Nah, maka secara otomatis akan masuk di file yang kita dapatkan atau file sharing, yaitu FTP dan test. Atau sebelumnya kita bisa masukkan username dan password jika nantinya muncul username dan passwordnya. Maka di sini yaitu file sharing antara server dan klien bisa saling berhubung dan bisa saling terkoneksi untuk saling kirim file dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah instalasi atau konfigurasi web server atau Apache 2 HTTP. Untuk Apache 2 ini ada di divisi 1. Install. Di sini saya sudah install yaitu server Apache 2. Untuk server ini pada saat instalasi Debian 9 tadi, untuk pemilihan list kita bisa pilih untuk web servernya kita centang terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke direktori sets available, tapi sebelumnya kita copy dulu. Di sini ada dua direktori, yaitu 00 dan default. Untuk 00 kita copy terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan nama domain kita. Maka di sini ada dua file yang sama, yaitu 00 bukan tempat kita, tapi kita konfigurasikan tidak di asli atau kita konfigurasi di clone-nya, yaitu domain kita menggunakan perintah tanung. Yaitu kita cari di bagian server admin ini, kita tambahkan atau kita sesuaikan dengan nama domain kita. Untuk server admin itu kita sesuaikan dengan host, kita sesuaikan dengan DNS tadi. Dan untuk dokumen rootnya kita tambahkan atau kita sesuaikan. Contohnya di sini ada di directory var dan www, dan di dalam directory www ini ada directory html, tapi kita ganti, yaitu kita sesuaikan dengan nama kita. Selanjutnya adalah pengaktifan antara dari 00 dan nama domain kita di directory ini menggunakan perintah a2nset dan a2decide. A2nset ini adalah kita mengaktifkan directory configuration yang sudah kita clone tadi sesuai dengan nama domain kita.
Sini sudah setnya sudah aktif. Selanjutnya adalah menggunakan perintah A2 di set untuk menambahkan 00. Di sini sudah tidak aktif 00 dan kita mengenai aktif adalah directory configuration nama tujuan kita. Kita keluar, CD. Selanjutnya kita restart karena di sini kita disuruh merestart APC2-nya. Nah, di sini kita sudah merestartnya. Selanjutnya kita sesuaikan dengan yang ada di directory event ini. Caranya kita masuk di directory firmware. Di sini cuma ada directory file DML saja, tapi kita tambahkan yaitu folder baru atau directory sesuai dengan yang ada di konfigurasi awal di event.conf tadi. Di sini masih kosong. Di sini kita tambahkan bisa menggunakan indeks HTML atau kita disebut kita mau menampilkan HTML seperti apa. Caranya langsung saja menggunakan perintah nano. Nah, di sini bisa kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya tambahkan yaitu untuk indeks HTML atau sintaks HTML-nya yang akan kita tampilkan di kliennya nanti untuk tes web servernya. Setelah itu jika sudah kita pilih kita simpan konfigurasi. Itu kita lihat di bagian sini ada file yaitu index.html. Selanjutnya kita masuk ke klien. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu untuk APC2-nya. Setelah itu kita masuk ke klien, ke web browser klien. Kita ketikkan saja nama domain kita. Nah, maka di sini web server itu telah berjalan. Artinya kita bisa mengakses web itu dan di bagian domainnya ini berpengaruh juga di bagian DNS. Jadi DNS dan web server ini saling terkait. Jika nantinya kita belum mengkonfigurasi DNS itu tidak bisa mengakses domainnya. Tapi jika kita mengakses server maka tidak ada tampilan untuk web servernya. Sekian dulu dari yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi web server di Debian 9. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.